Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Para pelajar yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini hari Ahad tanggal 15 Agustus atau bertepatan dengan tanggal 7 Muharram, kita di Pondok Pesantren Nurul Hasanah wal Huda dapat memulai kajian diklat untuk kitab Tafsir Jalalain, meliputi pembahasan sekitar logat dan insya Allah sekilas kalau memungkinkan waktunya tentang asbabun nuzul. Adapun kajian kitab tafsir, kita akan mengkaji kitab Tafsir Jalalain ini selama 2 bulan insyaallah dengan judul Tafsirul Qur'anil Azim. Jadi nama sebenarnya adalah apa? Tafsirul Qur'anil Azim. Tafsir Al-Qur'anul Azim. Tapi biasa disebut dengan Tafsir Jalalain. Jalalain isim tasniyah dari kata jalalun. Berarti pengarang kitab ini ada 2 orang. Lil Imami Al-Jalilain, dengan 2 imam yang agung. Yang pertama adalah siapa namanya? Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Ini gurunya yang di atas. Jadi oleh 2 orang. Gurunya yaitu namanya siapa? Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli mengkarang kitab tafsir ini dari mulai surat Al-Kahfi. Jadi dari tengah dulu sampai ujung, sampai surat An-Nas. Setelah surat An-Nas lalu surat Al-Fatihah. Jadi mau dari awal. Tapi dikarenakan wafat maka berhenti di ujung di surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu dalam Tafsir Jalalain disimpan di paling akhir, bukan paling awal. Dikarenakan Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli ini mengkarang tafsir Al-Qur'annya itu dari tengah dulu baru sampai akhir. Jadi wafatnya. Beliau itu Jalaluddin bin Ahmad Al-Mahalli ini lahir di tahun 791 Hijriah atau 1389 Masehi di Kairo, Mesir, di daerah Mahalli. Lokasinya terletak sebelah barat Kairo, dekat Sungai Nil. Apa Sungai Nil? Numbal itu gini. Nah, jadi termasuk ulama kurun tahun 7 Hijriahan. Ini adalah pengarang kitab Al-Mahalli. Karangan beliau banyak. Di Nafiki aya kitab Mahalli, sama pengarangnya. Jalaluddin bin Muhammad Al-Mahalli. Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Yang kedua, dikarenakan beliau wafat, dikarenakan isinya sangat cukup untuk sebagai panduan para pemula dalam menguasai ilmu tafsir, maka dilanjutkan oleh muridnya berapa tahun kemudian, yaitu namanya siapa? Yang kedua, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Sayuti. Siapa namanya? Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Sayuti. Sebetulnya nama asli nama Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Dan tadi pun nama asli sebetulnya Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Jadi Jalaluddin mah hanya sekedar lakob, landian untuk orang-orang yang mulia yang selalu mengagungkan agama. Dia orang kudu ngagungkan agamanya. Jadi Jalaluddin lain pengacau agama. Atau penikmat agama ya mencari keuntungan dari agama. Tapi Jalaluddin ini benar-benar mengkhidmatkan hidupnya untuk menyebarkan agama. Maka beliau
Siapa barusan? Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti atau dikenal Imam Sayuti. Urang mah nyebutna Imam naon? Imam Sayuti. Jalaluddin As-Suyuti ini adalah mengkarangnya berarti di surat naon? Dari surat Al-Baqarah sampai Al-Isra sebelum Al-Kahfi sampai pertengahan berarti. Maka sebagian kitab termasuk kitab saya yang dulu ini dimulai dari surat Al-Baqarah, tidak dari Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihahnya disimpan di ujung. Tapi mungkin untuk tafsir-tafsir sekarang dimulai dari surat Al-Fatihah. Tafsir Al-Qur'anul Azim ini termasuk sangat ringkas. Jadi kalau istilah ilmu tafsir berarti termasuk karena kepada sistem tahlili, mengurai lapan, memanai setiap kosakata. Setiap kosakata itu pendekatan makna. Berarti tafsir itu kan ada dua. Satu ada tafsir apa? Tahlili. Tahlili itu berarti mengurai makna, perlapan, setiap kosakata dijelaskan, diterangkan. Nah, dalam tafsir Jalalain ini seperti itu. Jadi tafsirnya tafsir tahlili, hanya memperjelas makna setiap lafaz. Yang kedua, atau membahas tentang i'rab. Ketika menemukan kata-kata yang sulit, maka insya Allah akan ditampilkan, dibacakan ini tarkibnya menjadi apa. Yang ketiga, terkadang mengandung juga ilmu qiraat, tata cara bacana. A'anzartahum umpamanya boleh dibaca anzartahum. Nah, bisa nanti dibahas dalam kitab tafsir ini. Jadi ini adalah tafsir Quranul Azim yang paling ringkas untuk bagi para pemula. The beginner, for beginner. Jadi biasanya saya mondok di Pondok Pesantren Manonjaya, kesukaan guru saya ketika mengajarkan kitab tafsir dipadukan dengan 3 kitab. Satu kitab tafsir Jalalain, yang kedua adalah tafsir kitab tafsir Futuhat nyebat nanti. Futuhatul Ilahiyat, Futuhat disebutna. 7 jilid, berapa jilid? Tafsir Futuhat. Itu lebih tebal lagi. Dan ketiga ada tafsir Ibnu Katsir. Berarti tafsir Ibnu Katsir mah termasuk semi tematik atau maudhu'i. Jadi tafsir terbagi 2. Satu ada tahlili, mengurai setiap lafaz langsung tanpa dimunculkan sanad-sanad yang lainnya atau hadis-hadis yang lainnya atau Quran yang lainnya. Kedua ada tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i mah tafsir Jalalain 4 jilid nih. Setiap ayat Al-Qur'an dicantumkan ayat-ayat yang bersangkutan di lain surat. Yang kedua diperkuat dengan apa? Hadis. Berarti teknisnya adalah maudhu'i, semi tematik, maudhu'i teh maudhu'un, non maudhu' teh hartosna maudhu'un. Ad-darsul awal al-maudhu' judul berdasarkan judul, tematik, semi tematik berdasarkan judul. Itu untuk tafsir Ibnu Katsir. Semoga kita bisa sampai ke Ibnu Katsir. Jadi ini adalah sebagai permulaan untuk kita belajar menguasai ilmu tafsir. Selanjutnya Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Sayuti ini juga sama, orang Kairo Mesir. Dia lahir sesudah maghrib malam Ahad di awal bulan Rajab tahun 849 Hijriah. Berarti lebih usianya 50 tahunan selisihnya dengan gurunya Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Sekitar 50 tahun judulnya. Dan beliau wafat adalah di tahun Jumadil Ula 911 Hijriah di usia 61 tahun. 1 tahun. Jadi kedua-duanya adalah orang-orang Kairo. Jadi sampai sekarang mungkin kebanyakan orang-orang Kairo, orang-orang Mesir itu kebanyakannya adalah ruhnya itu ruh para pengajar. Masih banyak orang-orang Kairo cintanya itu apa namanya? Ngajar. Jadi lobanya anu mengembara
aya nu ka Arab Saudi, aya nu ka Maroko, ngalajar eta orang-orang Mesir. Dan sampai sekarang pun universitas ternama dan tertua adalah naon? Al Azhar. Ari Kairo mah nami ieu nami ibu kota Al Qahirah. Qahirah bahasa Arabna, bahasa Inggrisna naon? Kairo. Qahirah, Kairo. Mesir bahasa naon? Arab. Bahasa Inggrisna Egypt. Berarti ketika dikatakan Egypt berarti maksudnya Mesir. Egyptian. Orang Mesir berarti. Orang Mesir. Itulah tentang memperkenalkan kitab tafsir Jalalain ini. Dalam kitab tafsir Jalalain ini sebetulnya didampingkan dengan 4 kitab yang lainnya. Satu di tengah namanya apa? Tafsir Jalalain. Nah, kita akan mengkaji yang di tengah. Tafsir Jalalain. Insya Allah untuk 2 bulan mudah-mudahan selesai dengan taufik Allah. Yang kedua di pinggirnya ada Lubabun Nukul. Acina penyampaian fi asbabin nuzul, menceritakan tentang asbabun nuzul. Jadi tentang asbabun nuzul insya Allah sedikit dikupas. Bila memungkinkan waktu kita ambil dari kitab Lubabun Nukulnya di pinggirnya. Itu masih karya Jalaluddin Asyuti. Masih satu pengarang dengan pengarang pokok dari kitab Jalalain. Tercantum di pinggirnya. Yaitu kitab apa? Kitab Lubabun Nukul. Lubabun Nukul. Yang kedua di pinggirnya juga terdapat kitab Fi Ma'rifatin Nasikh wal Mansukh karya Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Hazm, menceritakan tentang nasikh mansukh, mana ayat nasikh dan mana ayat mansukh, ada di pinggirnya. Tapi kita insya Allah ini enggak dikaji, mungkin dengan sendiri pun kita akan paham tentang ayat nasikh dan mansukh. Nasikh berarti yang mengsalin, mansukh yang disalin. Cek urang nambah yang nasikh yang memperbaharui, mansukh yang diperbaharui. Nasikh yang berlaku, mansukh yang tidak diberlakukan. Baik sebagian hukumnya mungkinnya. Ada juga yang qiraatnya. Yang ketiga adalah ada Alfiyah Imam Abi Zar'ah Al-Iraqi fi tafsiri gharibi al-fadhil Quran. Kata-kata yang gharib, yang asing, mungkin susah menemukan maknanya, juga bisa dicari di pinggirnya. Di pinggirnya. Nah, nanti ada judulnya, mulai kitab anu. Itu adalah karya siapa barusan? Karya Al-Imam Abi Zar'ah. Dan terakhir yang kelima adalah Risalah Jalilah tatadammanu ma warada fil Qur'anil Karim min lughatil qabail li Imam Abi Qasim bin Salam. Dan terakhir adalah di pinggirnya juga ada kitab karangan Imam Abu Qasim Salam. Namanya adalah Risalah Jalilah, menjelaskan tentang perbedaan bahasa-bahasa di antara kaum-kaum Arab. Nah, kan beda bahasanya, kadang-kadang beda. Orang Indonesia maujud ada, orang Mesir menyebut itu mauhud, teu maujud. Nah, seperti itu. Ada perbedaan, insya Allah sebagian, tapi yang bertanya dengan Al-Quran dibahas oleh imam ini. Para pelajar yang berbahagia, apa itu yang dimaksud dengan ilmu tafsir? Ini ada kitab Al-Burhan ini. Kitab Al-Burhan ini tebal, adalah fi ulumil Quran, menjelaskan tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi tafsir hanyalah sebagian daripada ilmu Al-Quran. Banyak ilmu Al-Quran. Ayat ilmu munasabah, kecocokan antara ayat dengan ayat, surat dengan surat, kecocokan antara akhir surat dengan awal surat berikutnya. Wah, pokoknya ayat munasabah. Coba kalau kita baca Al-Quran, antara surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah nyambung tak kira-kira? Ujung Al-Baqarah ke awal, ujung apa? Fatihah ke awal Al-Baqarah. Ihdinas siratal mustaqim. Terus siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan saya ke jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, adalah jalannya orang-orang yang Engkau telah berikan anugerah kepadanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya mereka orang-orang yang sesat, dan bukan juga jalannya orang-orang yang dimurkai dengan oleh Allah. Terus kali itu alif lam mim, nyambung teh eta. Mungkin namun tak pernah belajar munasabah mah teu nyambung. Sebetulnya nyambung. Zalikal kitabu la raiba fi. Maka dijawab, itulah jalan yang lurus itu adalah Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini. Jadi Al-Qur'an ini merupakan jalan yang apa? Jalan yang lurus. Tuh, ada munasabah. Korelasi dan korelasi. Korelasi ayat dengan ayat, korelasi surat dengan surat. Jadi ada ilmu munasabah. Banyak ya ilmu berkaitan dengan ulumul Quran ini. Ada marifatul fawasil, marifatul wujuh wan nadhair, ilmu mutasabi, ilmu mubhimat, ada lagi fi asraril fawati, rahasia-rahasia di awal surat. Ada lagi marifatul maki wal madani, mengetahui kriteria ayat makiyah dan madaniyah. Ma'rifatu ala kamil lughati nazal, mengetahui tentang kebahasaan, dan yang lainnya masih banyak. Dan kita akan belajar satu di antaranya adalah belajar ilmu tafsir. Apa ilmu tafsir itu? Ilmu tafsir adalah ilmun yu'rafu bihi fahmu kitabillahil munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tafsir nyaeta sarang ilmu untuk pikeun nganyahokeun ngartos kana Al-Qur'an. Jadi kita diharap paham perlapad maknanya. Paham lapad. Dua, ngajelaskeun maknana. Tilu, mengetahui hukum dan hikmahna. Jadi tiga yang akan kita kaji. Jadi tiga yang akan kita kaji tentang ilmu tafsir ini. Satu adalah kita akan memahami ilmun yu'rafu bihi fahmu kitabillah, akan memahami, mengenal tentang kitab Allah, yaitu Al-Quran. Tenang, Jis, banyak teman. Untuk memahami kitabullah Al-Quran. Dan kedua, kita menyimpulkan makna. Ayat ini kemana sih mengarahnya? Kita akan digali dalam kitab Tafsir Jalalain ini. Yang ketiga adalah wastikhraji ahkamihi wa hikmihi. Apa hukum yang terkandung dalam ayat tersebut atau hikmah yang terkandung dalam ayat tersebut. Dan yang paling penting adalah kita bisa mengamalkan Al-Quran. Di zaman Rasul belum ada tafsir. Belum ada tafsir. Tafsir ini adalah belakangan ke sini. Setelah adanya disiplin ilmu, mungkin abad keduaan. Di abad pertama para sahabat tentang tafsir ini langsung tafsir amali. Jadi langsung mempraktekkan. Ada riwayat Ibnu Mas'ud, para sahabat zaman dulu itu tidak pernah belajar 15 ayat terkecuali mampu mengamalkan heula. Jadi bagus sama satu halaman, jangan dulu mengajak ke hadapan halaman berikutnya sebelum bisa diamalkan. Itu pada zaman dulu sahabat itu disebutnya tafsir amali. Praktis, langsung dipraktekkan. Ada masalah, kurang paham, kurang jelas, langsung bertanya kepada Rasulullah. Jadi belum banyak tentang disiplin ilmu. Tapi sekarang banyak ada tafsir naon? Tafsir nazari, tafsir ilmi.
tafsir teh menjadi sebuah pengetahuan atau sebuah pemikiran. Diamalkan jarang. Dipercepat 2 bulan selesai. Jadi berubah jadi tafsir amali, knowledge, pengetahuan, scientific. Jadi sebaiknya kita niat belajar tafsir untuk diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma kitabat tafsir. Li'anni uhibbul Qur'an. Wa inni uhibbu amalal Qur'an. Wa inni uhibbu ta'limahu linnas. Wa nawaitu bita'allumi linasril ulumid dini wali ihya'id dini. Saya cinta Al-Quran. Saya cinta mengamalkan Al-Quran. Itulah yang harus diniatkan ketika awal belajar. Niat yang tulus. Kebiasaan para ulama itu biasanya setiap awal kitab mencantumkan hadis innamal a'malu binniyat. Semoga niat kita untuk mengkaji kitab tafsir ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkannya. Sekian, akhirnya kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbin fa'ana bima alamtana.